Oke, shalom teman-teman. Ya, ketemu lagi di TLC. Oh, bukan ya. Ketemu lagi di pembinaan pemuridan teman-teman. Ini adalah salah satu pembinaan yang memang kelanjutan dari TLC. Teman-teman bagi teman-teman yang belum tahu TLC adalah salah satu pembinaan pemuridan yang tahun lalu dikerjakan oleh kami juga, tim yang memang sama-sama mengerjakan pemuridan di Jakarta ini. Dan saat ini memang ini sesi yang pertama teman-teman ya. Sesi pertama yang memang berharap bisa menikmati tema pemuridan persahabatan dan tantangan sistem pendidikan di Indonesia. Ya, aku boleh kenalan dulu ya. Mungkin teman-teman halo yang di online, selamat datang. Namaku Bang Andre. Aku lulusan dari bukan dari Jakarta, tapi memang SMA aku di Jakarta, teman-teman ya. Aku di SMA 90 lulus dan memang waktu itu kuliah di 11 Maret ambil hukum dan memang lulus dan ambil S2 juga di Pelita Harapan dan lulus dan akhirnya dan memang saat ini kerja di salah satu perusahaan asuransi di bagian hukum dan memang saat ini masih memimpin kelompok kecil juga di beberapa kampus yang Tuhan izinkan aku melayani sebagai PKK. Dan memang ini bagian yang memang aku rindukan untuk bagikan terkait persahabatan teman-teman. Dan nanti akan ada diskusi setelah ini teman-teman nanti Karipka akan kirimkan slide kalau nanti teman-teman ada yang mau pertanyaan yang memang mau ditanyakan silahkan karena setelah ini kita akan sama-sama diskusi bareng tentang tema ini. Next. Ya. Teman-teman kalau aku sebelum mulai preliminary questionnya dulu. Do you have a best friend? Apakah punya sahabat? Apakah sahabatnya hadir di hari ini? Bergandengan tangan ya berarti ya. Wow. Di online apakah hadir sahabatnya teman-teman? Kalau boleh nyaut. Ini sahabat juga ya. Oke. Oke. Terus, oke kalau di online kalau sahabatnya juga hadir, puji Tuhan. Kita sama-sama menikmati kalau sahabat datang. Tapi teman-teman kalau kita lihat makna sahabat di sini, apa sih yang kalian bisa lihat? Boleh diskusi dulu. Sahabat itu apa ya? Apa Angel? Sahabat Angel. Sahabat itu apa? Halo, udah? Halo? Oke. Shalom, kalau menurutku, Archangel, menurutku sahabat itu orang yang tahu kita banget, mau dari seluk-beluk kita, em, bagusnya kayak gimana dan jeleknya kayak gimana. Setuju ya. Dua-duanya tahu ya berarti ya. Oke. Kalau dari gimana? Oke, gimana dari Oke, cowok gimana? Sahabat ya. Mungkin kalau aku menempatkan sahabat itu seseorang yang gak aku tutup-tutupin gitu. Yang semua tentang aku dia tahu dan semua tentang dia aku juga tahu kayak gitu. Sama sih hampir sama. Jadi mengetahui baik dan buruknya masing-masing kayak gitu. Betul sekali. Kalau mungkin teman-teman online kalau ada boleh nanti bisa di-sharingkan juga. Mungkin salah satu lagi apa kalian memahami makna persahabatan di situ? Kalau tadi aku lihat berarti memahaminya bahwa baik dan buruk mereka tahu. Kelebihan dan kekurangan kita tahu. Bahkan bahkan mungkin masa lalunya tahu ya, teman-teman ya. Yang dulu oh ternyata ceritanya lalu aku diputusin pacarku gitu kayak dan itu sangat-sangat sangat-sangat membekas dan akhirnya sahabatnya tahu bahwa itu jadi bagian yang memang menjadi kisah hidupnya. Tapi teman-teman kalau kita lihat next, secara umum memang persahabatan itu adalah relasi yang dekat. Ya, relasi yang dekat teman-teman. Bagaimana pengenalannya tidak hanya permukaan aja ya. Tidak hanya di pintu doang tuh. Temen lu tahu bahwa karakternya tidak di pintu, tapi memang pengenalan lebih dalam dan melibatkan rasa percaya. Bahwa aku adalah sahabatmu, kamu adalah sahabatku. Berarti ada kata percaya ya, teman-teman ya. Dan penerimaan di dalamnya. Karena kita menerima teman kita tadi bilang baik dan buruknya. Tapi teman-teman kalau kita lihat persahabatan secara umum ini
Bagaimana dengan Kristenan teman-teman, sudut pandangnya? Menurut kalian apakah sama atau beda? Yuk, apakah sama atau beda? Oh, memberikan nyawa, Karifka. Ya, memberikan nyawa. Oke, ya. Next boleh yuk. Next. Kalau secara Kristen, mungkin menurut aku, persahabatan dalam kekristenan tidak hanya berhenti pengenalan dan percaya. Harusnya sahabat menemani, membimbing, dan menjalani satu lain dalam menjalani perjalanan mereka. Makanya kalau dalam pemuridan salah satu esensinya adalah journey together. Ya, hidup memang berjalan bersama. Salah satu buku yang aku baca, kalau kalian tahu Choose the Life, itu kalau kalian lihat covernya, itu menggambarkan tentang journey together. Jadi Bill Hybels, kalau nggak salah saya lupa penulisnya, tapi dia melihat satu insight bagaimana dalam pemuridan itu journey together adalah salah satu yang dia nikmatin menjalaninya. Makanya dia salah satu pelayanan dia lakukan adalah melayani narapidana di penjara. Dia temani terus seorang penulis ini di buku Choose the Life, dan itu saya menikmati bagaimana pemahaman ketika saya menjalani sebagai pemimpin kelompok kecil. Oh gitu ya, sebagai PKK berarti kita harus menemani dan membimbing kakak kita. Apakah kalian setuju? Apakah itu berat? Ya. Tapi salah satu bagian yang kita harus hidupi menemani dan membimbing. Lalu bagaimana kalau mereka sudah tidak kelompok kecil lagi? Apakah bisa jadi sahabat? Bisa. Seharusnya kalau mereka memahami sahabat itu tidak dari statusnya kelompok kecil. Sahabat itu harus dihidupi meskipun mereka tidak kelompok kecil lagi. Karena apa? Meskipun dalam keterbatasan waktu, keterbatasan mungkin ketemu karena sudah jaraknya, tapi makna membimbing dan menemani itu bisa kita lihat dari cara relasi kita. Makanya persahabatan dalam sudut pandang Kristen tidak hanya berhenti pada pengenalan doang, tapi membimbing dan mengenali. Boleh lanjut Karib Kak? Next. Ya, teman. Karib Kak. Iya, sorry. Iya. Terus ini ya. Maaf ya. Sama-sama next soalnya. Operatornya banyak soalnya ya, teman-teman ya. Iya. Teman-teman, salah satu bagian yang kita bisa hidupi di Alkitab adalah Yohanes 15 ayat 12 sampai 13. Mungkin kalau di online boleh dibuka Yohanes 15 ayat 12 sampai 13. Kita baca bareng-bareng ya. Yohanes 15 ini sudah ada di sini, teman-teman. Ya. Satu, dua, tiga. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Teman-teman, ini adalah salah satu amanat yang memang dari Yesus dinyatakan kepada murid-muridnya waktu itu. Dan inilah memang salah satu poin penting akan makna kasih sesama, yaitu adalah kasih agape, yang dimana satu poin pentingnya adalah kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tapi apa yang dilakukan esensinya adalah tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Menurut kalian waktu itu zaman sana memberikan nyawa tuh kayak gimana? Hmm. Apakah harus memberikan kehidupan saya untuk teman-temannya? Ya, tapi kalau kita lihat poin pentingnya adalah ini praktiknya yang kita bisa hidupi sebagai makna kasih agape. Kasih ada apa aja? Storge, filia, agape ya teman-teman ya. Eros juga, eros juga teman-teman ya. Tapi kasih agape bisa kita praktikkan dalam pelayanan kita sebagai pemimpin kelompok kecil. Teman-teman hadir sini sudah memimpin kelompok kecil? Teman-teman yang di online apakah sudah memimpin kelompok kecil juga? Aku berharap teman-teman dapat melihat ini sebagai bagian penting karena persahabatan yang Yesus bangun layaknya seperti apa yang dia perbuat bagi umat yang dia selamatkan. Teman-teman, apakah kita akan melihat teladan Yesus di sini? Tapi persahabatan yang Yesus bangun layaknya seperti apa yang dia perbuat bagi umat yang diselamatkan. Kalau kita lihat perjalanan Yesus dan murid-muridnya, journey together,
Apakah itu menjadi salah satu makna persahabatan? Iya. Karena itu bagian yang dia lihat untuk melayani muridnya berapa tahun teman-teman? Bersama dengan murid-muridnya 3,5 tahun gitu. Maknanya poin penting ini harus kita hidupi Yohanes 15 ini. Poin penting ini bisa kalian bawa di PMK kalian. Mungkin seksi kelompok kecil hadir di sini, pengurusnya yang memang membawahi pemuridan ya teman-teman ya. Aku sangat mensyukuri kalau di PMK kalian itu ada seksi kelompok kecil. Karena apa? Karena seksi itu yang menurut aku one of the important things di beside yang dari seksi ibadah, seksi doa itu juga penting teman-teman. Tapi gerakan pemuridan itu harus ada orang yang menjalani di seksi kelompok kecil. Makanya seksi kelompok kecil itu bagian yang kalau sampai sih seksi kakak itu bagian yang penting ya teman-teman ya. Gitu. Gitu. Ya, seksi pembinaan ya teman-teman ya. Itu bagian yang kita harus syukuri bisa ditaruh jabatan itu. Karena itu bukan sekedar jabatan, itu adalah pengenalan kita akan teman-teman kita di PMK dan pelayanan siswa. Pelayanan siswa ada apakah ada seksi kelompok kecil sekarang? Ada kan? Oh, iya kan? Eh, ya, semuanya harus ada saranku ya teman-teman ya. Next. Ya, mengapa mulai kemudian dengan persahabatan? Aku menikmati buku ini, buku yang aku selesai baca tahun lalu. No Greater Love, A Biblical Vision of the Friendship. Ini Rebecca McLaughlin ya teman-teman ya, kalau kalian baca bukunya yang Confronting Christianity sudah ditranslate oleh Perkantas, Rebecca ini salah satu buku barunya teman-teman ya. Ini terkait persahabatan. Waktu itu aku chat sama Bang Ray waktu itu. Ray waktu itu memang ikut seminar Rebecca di Amerika. Dan Ray cerita bahwa Rebecca lagi punya vision untuk membawa friendship di US karena apa? Karena banyak makna LGBT itu bisa didekatkan dengan friendship. Dan itu bagian yang dimana aku beli buku ini teman-teman ya waktu itu beli buku ini dan dapat buku ini dan aku baca bagus banget teman-teman. Karena apa? Di situ dia bilang friendship is the vehicle for the gospel. Itu bagian yang kita harus bawa kendaraannya Injil itu bisa dibawa dengan friendship teman-teman, dan in the sense that the cross shape, jadi akan pemaknaan akan apa salib, jadi memang form to life laid down in love for others just as Jesus laid down. Jadi bagian ini adalah kita bisa menghidupi, mengaplikasikan kepada yang lain just as Jesus laid down, seperti kasihnya Yesus kepada sesama. So teman-teman, berharap ini yang kita bisa lihat buat kampus kalian. Bawa persahabatan dengan semangat Injil. Karena this is the vehicle-nya of the gospel teman-teman ya. Next. Nah, mengapa mulai pemuridan dengan persahabatan juga? Karena konteks pemuridan itu bukan sekedar transfer ilmu doang teman-teman. Ya, aku jadi PKK, ya udahlah aku selesaikan MHB saja, selesaikan buku pipa KHB ya. Tapi bisa lebih dari itu teman-teman. Pemuridan merupakan proses yang membangun dan membentuk individu agar mereka bisa tergabung dalam kelompok kecil dengan semangat yang beda. Jadi prosesnya adalah jangan sekedar kalian menjalankan pemuridan itu karena hanya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan doang. Tapi hidupi dengan proses yang membangun dan membentuk antar individu yang tergabung di situ. Jadi kalau kalian punya AKK lebih dari 2, bagaimana kalian membentuknya dan membangunnya? Ya relasi satu-satu teman-teman. Nanti aku akan bawa di akhir. Kalau kelompok kecil cuma berdua doang, ya Mas Febrian berdua doang. Gitu. Iya, iya. Itu memang tetap jalan, harus tetap jalan karena semangat Injil tuh harus tetap dijalankan. Jadi tidak tergantung kuantiti, teman-teman ya. Tapi harus bisa menghidupinya dengan semangat dari Injil. Kalau kalian merasa berat karena studi, karena nanti waktu, semangat itu bisa kalian lakukan dengan memahami satu sama lain. Kalau kalian tadi sahabatan, ya kan, jalan bareng. Lalu bagaimana kalau dengan kakak kalian? Apa kalian mau jalan bareng? Apakah kalian mau memang menemani bersama? Ya Roy dengan Grace ya kan? Tuh. Sahabatan, sahabatan, sahabatan. Gitu.
Gitu ya teman-teman ya. Itu jadi bagian yang kita harus bawa. Jadi memulai pemuridan itu dengan semangat Injil dan tidak menghidupinya tidak hanya dari transfer ilmu doang. Aku bilang ini bukan hanya sekedar teori, tapi berharap ini sebagai bagian yang kalian aplikasikan dengan sungguh-sungguh. Menurutku ini di urgensi sih. Kalian tuh bisa menghidupinya di kampus kalian. Karena aku sering mendengar uh, kondisi kelompok kecil kampus A lagi turun. Kelompok B sudah dipegang oleh kampusnya, jadi tidak student movement gitu. Itu memang bagian yang kita harus bisa lihat sebagai bagian yang kita harus hidupi sebagai mahasiswa ataupun sebagai pelayanan siswa. Ya, teman-teman ya. Next, boleh? Ya. Dan terakhir, mengapa mulai dengan persahabatan? Karena sehingga sebelum proses yang berjalan begitu dia diperlukan kelompok sebuah pengenalan, dan jika persahabatan tidak hadir dalam proses tersebut, maka sulit untuk kelompok tersebut berjalan dan berproses bersama. Karena kita harus punya satu proses pengenalan, percaya, aman, dan keberanian untuk menilai sisi baik dan buruknya. So the key things-nya adalah kita bisa melihat pengenalan dulu. Persahabatan dimulai dari pengenalan, percaya, aman, dan berani. Mungkin kalau kalian sudah dalam tahap sisi pengenalan, iya. Tumbuhnya percaya lagi proses. Yang paling paling tantangan paling berat apa? Aman dan keberanian. Karena kalau aman itu bagian yang dimana AKK mungkin merasa aman ketika bisa sharing kondisinya. AKK merasa aman ketika mereka bisa punya wadah akan kelompok kecil itu. Sahabat sampai kayak gitu teman-teman ya. Dan keberanian apa? Keberanian itu mengenal. Keberanian itu memahami dan menerima kondisi mereka. Coba teman-teman kalau punya AKK yang kondisinya Pak yang kita tidak bisa melalui dengan ini akal kita gitu. Pas banget teman-teman waktu aku persiapan ini ada satu AKK aku yang mungkin sudah lama tidak kelompok kecil tiba-tiba chat mau sharing bang. Kenapa? Tumen gitu. Kenapa lu pasti ada maunya gitu kan. Terus iya. Jadi memang dia sangat tanda kutipnya bucin lah sama pacarnya. Tapi prosesnya adalah eh saya sangat sangat sedih ketika dengar ceritanya adalah pacarnya itu mau meninggalkan dia dan dia mau nikah sama yang lain. Dan itu masih mahasiswa teman-teman ya. Masih mahasiswa. Karena mahasiswanya ini mau dilamar sama calonnya. Teman-teman, itu bagian yang sangat-sangat sedih teman-teman ya. Sebagai sahabat dari dia yang mungkin tidak kelompok kecil, ketika aku dengar dari itu, wow. Ketika sudah lama tidak kelompok kecil sama dia tuh, akhirnya dengar cerita itu sangat-sangat berat ya dengar ceritanya. Tapi kalau kita lihat bagaimana aman dan berani, berani dengar ceritanya itu adalah hal yang kita harus dengarkan. Pak, jadi mungkin kalau dalam setelah itu mungkin kalian cerita ke teman-teman PMK kalian, aku capek jadi PKK. Jadi saksi kakak yang mendengar cerita-cerita seperti itu. Hei teman-teman, persahabatan tuh sampai kayak gitu. Sampai bagian yang sangat-sangat kita harus dengar cerita paling sensitifnya. Yang mungkin dalam posisi ini kita berat untuk melayaninya. Sehingga berharap kita dapat bisa otentik discipleship dalam menjalaninya. Next. Oke, kita akan belajar teladan persahabatan Yesus dengan para murid, teman-teman. Oke, ada 3 poin yang mungkin ketika aku persiapan ada poin pentingnya. Yesus pun juga menjalani persahabatan, teman-teman ya. Pertama, waktu. Dalam penggunaan waktunya, di Lukas 24 ayat 13 sampai 45, teman-teman nanti bisa baca. Yesus memberi waktu bersama, memberi waktu untuk makan, minum, berjalan bersama, mendiskusikan segala hal yang penting juga bagi para murid. So, Yesus juga memberi waktunya untuk makan, minum, berjalan bersama dan mendiskusikan segala hal yang penting. Dan Yohanes 14, Yesus menawarkan kepada mereka dukungan secara emosi. Berulang kali dengan meyakinkan mereka bahwa tidak perlu takut untuk menunjukkan perhatian tulus. Ini dalam tahapan Yohanes 14, teman-teman. Dan ini paling sedih sih. Teman-teman ingat Matius 26 ayat 38 tentang apa? Ingat?
di Getsemani. Yesus membangun persahabatan dengan berbagi pengalaman terdalam yang menyakitkan dengan para murid. Dia menceritakan ketakutannya sebelum salib. Teman-teman, Yesus membangun persahabatan juga membagikan kok ketakutannya. So teman-teman, persahabatan Yesus itu salah satu paling teladani yang kita bisa bawa di kampus kita. Karena Matius 26 ini ketika aku persiapan, Yesus cerita terkait dengan ketakutannya teman-teman ya. Itu bagian yang aku melihat menceritakan ketakutan itu wajar di kelompok kecil. Dan kita sebagai PKK tidak boleh merasa diri kita hebat dan superhero. Karena Yesus saja menceritakan ketakutannya. Kalau kalian mungkin merasa bangga dengan pelayanan ini, perlu dipertanyakan lagi. Karena apa? Ini sulit teman-teman dalam menjalaninya. Tapi persahabatan dengan Yesus adalah bagian yang kita bisa teladani. Bahkan menawarkan berbagi pengalaman terdalam yang menyakitkan. Gitu teman-teman. So, nextnya, bagaimana dengan teladan ini? Ini buku yang aku juga baca. Ini bagus teman-teman ya. Jadi Justin Whitmel Early. Background sama kayak aku, backgroundnya adalah hukum. Dia salah satu lawyer di Amerika. Dia baca dia tulis buku tentang habit. Tapi waktu itu dia pas banget keluarin tentang friendship juga. To loneliness, made for people, why we drift into loneliness and how to fight. Ini lagi aku baca juga. Dia bilang ini, Jesus is the master covenant friendship. Dia pakai bahasa hukum sini teman ya. Covenant ini bahasa hukum. Apa artinya? Ada yang tahu? Perjanjian. Iya. Dasarnya dari friendship itu apa? Jesus. Jesus is master covenant friendship ini. Jadi dia terpanggil untuk bisa membawa ini dalam tahapan pemuridan untuk orang-orang loneliness teman-teman. So Jesus is the master covenant of a friendship. Itu yang kalian harus bisa bawa ke kampus kalian. Do you agree? Yes. Berapa agree? Next. Kita kasih sistem pendidikan. Ada yang nggak tahu, Grace? Susah ya? Iya. Sistem pendidikan Indonesia. Tadi kita sudah baca tentang bahas tentang persahabatan. Persahabatan harus menuntut namanya pengorbanan. Persahabatan bahkan kita bisa harus berjalan bersama. Namun apakah ini tantangan kalian sebagai PKK dan kalian sendiri yang masih mahasiswa atau yang memang melayani di siswa? Ya, sistem pendidikan yang salah satu bagian lagi dijalankan adalah kurikulum merdeka teman-teman ya. Jadi ada semangat merdeka belajar, merdeka mengajar. Aku juga ikut salah satu sistemnya itu praktisi mengajar waktu itu ya. Jadi ngajar ke kampusnya Roy itu aku dapat waktu itu jadi praktisi ngajar juga di situ karena pengen bagikan itu ilmu hukum waktu itu. Dan memang proses itu adalah yang memang akhirnya menjadi jembatan. Orang bisa mempunyai fleksibilitas. Apa yang dimaksud sistem pendidikan di sini? Boleh next? Ya, kurikulum merdeka salah satu sifatnya adalah keleluasaan. Memudahkan pendidik menerapkan pembelajaran lebih mendalam sesuai kebutuhan peserta. Jadi ya memang semangatnya itu, memberikan keleluasaan dan memudahkan pendidik menerapkan pembelajaran yang lebih mendalam sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya dan fokus pada penguatan karakter. Yang mungkin penguatan karakter lebih ke arah pendidikan Pancasila ya memang. Cuman salah satu prinsip kurikulum merdeka adalah fleksibel. Lebih kayak di kantor ya teman-teman ya. Aku masih di kantor. Flexibility adalah bagian yang jadi bagian dulu ke zaman COVID tuh satu proses yang sangat-sangat dijalani. Ya memang kerja di WFH itu memang di rumah. Bisa sampai pagi, sampai subuh teman-teman. So flexibility ini salah satu prinsip dari kurikulum merdeka. Next. Ya bagi pelajar SMA mereka sudah tidak ada IPA IPS ya di kelas 10-nya. Kelas 11, kelas 12 tidak ada IPA IPS. Jadi mereka bisa memilih teman-teman mata pelajaran mereka. Betul ya, Rifka? Iya kan? Dan siswa kelas 10 wajib mempelajari semua mata pelajaran yang disediakan dan siswa akan memilih mata pelajaran di kelas 11 dan 12 sesuai minat dan bakatnya. So mereka memberikan keleluasaan teman-teman.
Dan mereka bisa berdiskusi dengan konseling BK karena mata pelajaran yang diambil siswa ini mempengaruhi rencana karir mereka. Jadi mereka diberi keleluasan ngambil mata pelajarannya udah kayak anak kuliah, teman-teman ya. Anak kuliah mungkin sudah ada paketnya, tapi kalian bisa ngambil kan mata kuliah pilihan. Di sekarang ini bisa kayak gitu, sudah ada paketnya untuk bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Aku nggak tahu bagaimana penilaian sekarang masuk perguruan tinggi, tapi yang paling salah satu isu yang paling terkini adalah next, ya siswa yang aktif OSIS bisa daftar jalur prestasi, ya teman-teman ya. Ini salah satu bagian yang mungkin bagi para siswa ini sulit untuk kelompok kecil. Karena apa? Mereka pengen ambil OSIS untuk masuk PTN, masuk perguruan tinggi, perkembangan terbarunya. So this is the point plusnya. Is it difficult buat para siswa? Ya, buat Bang Riko apakah susah? Iya. Oh, iya. Iya, buat teman-teman pelayan siswa di online apakah susah? Iya, ternyata aku baru dapat berita ini ketika persiapan memang akhirnya ini adalah salah satu isu yang memang harus ditantangkan awareness bagi pelayan siswa. Bagaimana mahasiswa? Next. Hak mengambil mata kuliah di luar prodi ya teman-teman ya. Jadi memang dulu mahasiswa kan dapat mata kuliahnya per SKS ya. Dan akhirnya mereka kalau dulu banyak kampus akhirnya kan memang magang itu di semester akhir. Aku dulu kalau kuliah semester satu magang pasti semester akhir. Jarang tuh magang di semester satu 2. Aku sekarang kerja dapat magang anak SMA. Anak SMA dulu tahun lalu dapat anak SMA. Kenapa kamu mau magang? Iya aku udah terima di kampus. Aku mau magang gitu. Mau magang karena memang salah satu poin penting adalah buat CV. Ya teman-teman ya. Jadi poin pentingnya adalah mereka dulu memang beri hak untuk masuk secara sukarela ya teman-teman ya. Tapi next arah kebijakan barunya adalah nih, bener. Jadi sekarang mereka bisa magang, ada project di desa, sekolah mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, ada yang bisa kuliah di Bali, ya kan semester-semester yang selanjutnya ada yang memang ke Jakarta, kalau ada yang ISMA, ya ISMA bisa kuliah di luar negeri, ya. Jadi gimana kalau kecil lah teman-teman? Semester 5 mereka dapat ISMA, kuliah di Singapura contohnya. Gimana kelompok kecil lah? Tuh. Itu terjadi teman-teman di era sekarang. Terus mereka penelitian, wirausaha, studi, proyek kemanusiaan diperbolehkan. Ya teman-teman ya. Salah satu kakakku waktu itu habis selesai magang, yang dimana magang itu dia 1 semester, nggak kuliah sama sekali. Itu bisa dikonversikan ternyata menjadi nilai di semesternya. So gimana kelompok kecil ya teman-teman kalau nggak ada tantangan itu? Ini salah satu tantangan teman-teman ya. Mungkin boleh teman-teman di kampus di sini hadir tantangannya apakah sama seperti ini atau ada yang ditambahkan? Boleh? Grace, mungkin ada nggak tantangannya? Nggak ada. Oke, sama ya. Ya, ini unik teman-teman ya kurikulum ini. Kurikulum ini sekarang lebih memberikan keleluasan dan fleksibilitas. Ya sekarang magang aja udah bisa anak-anak semester 1, 2. Zamanku dulu semester 7 diperbolehkan ya. Semester 7 jadi mungkin kalau anak-anak PMK sudah tahu ya semester 7, 8 orang udah skripsi. Nah, sekarang semester 1 udah sip, udah magang, udah ngambil 24 SKS, udah ngambil kelas tambahan, ya kan? Itu memang salah satu proses yang kita harus awareness-kan. Beda mungkin kalau sama kedinasan ya. Sekarang tantangannya apa teman-teman? Anak-anak kedinasan mungkin ada salah satu sekolah itu kuliahnya online karena efisiensi. Jadi karena efisiensi itu anak-anaknya pulang ke kampungnya. Gitu. Ada satu sekolah yang saya tahu. Jadi memang akhirnya ini sangat-sangat menjadi awareness buat kalian sebagai PKK. Bagaimana memuridkan di tantangan sistem pendidikan sekarang ini. Ini baru observasi ya. Next. Nah, apa hubungannya dengan kelompok kecil? Ini salah satu bagian yang kurenungkan. Para PKK harus memahami tuntutan akademis ya. Tuntutan akademis apalagi kalau akhirnya tuntutan sistem pendidikan itu mempengaruhi keterlibatan AKK di kelompok kecil.
Apalagi kalau AKK-nya itu sibuk organisasi. Wow, itu ada satu kelompok kecilku yang nggak jalan sama sekali karena ke organisasi. Ikut panitia ini, lomba ini. Ada salah satu AKK-nya harus pulang karena memang papanya. Ya satu kelompok kecil itu sibuk semua. Papanya juga orang tuanya adalah diplomat. Jadi ada harus ke negara itu kalau libur kuliah. Jadi satu itu sibuk semua. Dan karena mereka apa? Menikmati makna tuntutan ini. Karena di situ katanya adalah ya udah ini investasiku bang buat kerja gitu. Investasiku buat aku bisa mengembangkan karakterku. Padahal teman-teman, kalau aku yang sudah kerja ditanya interview itu bukan karena apa. Kamu jadi ketua, emang kamu dapat apa di situ? Itu dia yang akan ditanyakan. Emang kamu belajar apa di situ? Itu yang akan ditanyakan teman-teman. Bukan ditanya, oh kamu juara oh kamu jadi ketua ya, kamu jadi eh, tim inti ya, wah bagus nih. Enggak. Di wawancara kerja itu, yang ditanya adalah CV kalian, bukan achievement kalian. Achievement itu adalah bagian yang ingin ditegaskan oleh HR buat apa? Menegaskan bahwa dia berharap bisa apa? Bisa under pressure di dalam kerjaan, bisa memahami namanya relasi antar teman. HR tuh pengen lihat itu, tapi dia tidak melihat jabatan kalian. Orang jadi PMK seksi doa aja yang nggak terima, iya kan? Mungkin orang mendiskreditkan seksi doa. Tapi kalau aku baca, aku kemarin habis screen CV juga buat anak magang. Ada satu yang menarik teman-teman. Di anak magang ini eh, tidak punya bakat organisasi, tapi salah satu yang aku terima dari orang ini apa? Di usaha kopi. Kenapa kamu pengen usaha? Karena apa? Karena dia tahu bagaimana mengembangkan hidupnya. So, teman-teman, tuntutan akademis IPK itu hanya observasi awal. Tapi paling pentingnya adalah interview. Interview the most important things, teman-teman ya. Dan itu bagian yang kalian mungkin bisa bisa jadi gambaran. Kadang-kadang keterlibatan AKK di sini waktu sulit. Dan akhirnya pendidikan ini seperti mesin turbo ya. Aku bisa bilang itu. Siswa mahasiswa diharapkan menyerapkan ilmu sebaik-baiknya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ya kan sekarang lulus S1 3,5 ya. Bahkan 3 ada ya. 3. S2 aja aku dulu disuruhnya 1,5. Karena apa? Biar akreditasi bagus gitu. Tapi sebenarnya kurang teman-teman kalau kalian kuliah masih 4 tahun, kalau kalian belum siap kerja, nanti kena pressure-nya. Tapi ini poin pentingnya adalah padahal pendidikan di Indonesia itu memang seperti ini kondisinya teman-teman, yang membuat kita kadang-kadang lupa esens kita belajar. Next. Nah akibatnya teman-teman tidak menciptakan relasi yang mendalam antara AKK dan PKK. Ini aku alami juga. Aku sadari bahwa sebagai orang yang sibuk, aku juga sibuk kerja dan mereka sibuk akademis, relasinya tidak baik. Bahkan sesama AKK aja mereka tidak bisa menciptakan relasi, ya kan? Jadi kelompok kecil itu kan orang plotting ya. Oh, si ini sama ini nih gitu kan. Bisa satu fakultas ya, satu jurusan. Mungkin atau ada yang beda, mungkin karena memang di sini butuh PKK yang akhirnya mereka dapat PKK misi di fakultas lain. Tapi sulit teman-teman kalau kalian tidak ngebondingnya di tengah situasi ini. Dan akhirnya kelompok C bertumbuh seharusnya dapat jalankan jika adanya investasi, relasi. Baik secara antara PKK atau sama kakak. Aku sangat setuju kalau kalian menginvestasikan relasi kalian di masa perkuliahan ini. Jadi masa perkuliahan itu aku berharap teman-teman kalau kalian sudah terpanggil jadi PKK, hidupi ini. Di tengah sibuk skripsi, sibuk magang, kalian pasti akan jalani kan. Tapi coba deh kalian chat kakak kalian di WhatsApp atau Line. Investasi relasi bisa datang dari situ. Datangnya akhirnya debut cerita, telepon, doa bareng. Bisa. Kalau tadi kalian tidak mau berani, itu akan menciptakan namanya mati kelompok kecil ya. Next. Ya meskipun adanya keterbatasan, next saya next. Oke. Ini salah satu buku yang tadi Justin itu. Jadi di Art and Habit-nya kalian bisa lakukan seperti ini. Pertama,
vulnerability. Vulnerability apa? Kita harus menerima bahkan kerusakannya. Honesty, jujur. Artnya kalau friendship harus jujur ya. Covenant, jalan barengnya dasar dari Tuhan. Forgiveness, forgiveness salah satu habit dalam friendship juga. Invitation, kita harus mengundang, mau berani masuk dalam hubungan relasi dengan AKK kalian. Invitation. Geography, kenapa geography penting teman-teman? Karena di kampus kalian, kalian yang jalani. Geografi itu adalah salah satu region yang kalian bisa hidupi di kampus kalian, kalian tempatkan sebagai PKK di situ. Referensinya karena untuk lebih mengenal intimasinya. Time, waktu, itu juga penting. Kalian harus investasi waktu juga. Komunikasi, kalian harus bisa berani ngomong ke AKK kalian sebagai bagian persahabatan. Memori, kenapa memori penting teman-teman? Apa? Aku bersyukur ada kamu dalam doaku ya. Betul ya. Itu bisa persahabatan juga yang kalau kita bisa lihat. Kita bisa mengingat memorizing apa yang menjadi kebaikan Tuhan akan persahabatan itu. Dan worship, melayani bareng. Aku bisa bahasakan itu, bisa memuji bersama, pelayanan bareng. Itu the artnya yang Justin bisa sharingkan di buku itu. So itu proses yang kita bisa aplikasikan secara praktis. Makna friendship di tengah sibukan sistem pendidikan juga teman-teman. Makanya aku berharap teman-teman bisa kreatif dalam kelompok kecil. Mengenalnya dengan sungguh-sungguh makna terdalam sifat one by one. Gitu. Kalau orang-orang yang memang kampusnya pengen bangun kelompok kecil ya, ini bisa dilakukan dengan menjalaninya dengan jemaat mereka. Lanjut, Fellowship-nya dengan apapun yang bisa jalani. Next. Next, boleh lanjut aja. Iya, teman-teman bagian yang kita bisa aplikasikan dalam tahapan pemuridan persahabatan di balik kelompok kecil yang jalani, kita bisa kok menggunakan cara-cara kreatif untuk bisa tetap mengerjakan pemuridan. Salah satunya adalah pertama mentoring berbasis studi. Jadi kalau kalian yang memang punya AKK yang memang satu jurusan, bisa mentoring basis studi dengan kita membagikan ilmu pengetahuan yang kita bisa di perkuliahan mereka. Buat para siswa yang mungkin mengerti matematika, mengerti namanya bahasa Inggris, bisa bagikan itu sebagai mentoring basis studi karena melalui mentoring orang yang mendapatkan bimbingan langsung dari mentor memiliki pengetahuan knowledge dan pengalaman yang relevan. Itu bisa teman-teman bisa bagikan di luar kelompok kecil menjadi strategi kreatif ya kalian dalam tahapan pemuridan persahabatan. Bisa teman-teman, itu bisa yang aku bisa aplikasikan. Mungkin kalau para mahasiswa ada PGSM itu salah satu strategi persahabatan bermentoring juga. Karena mereka tahu nih seputar dunia kerja, seputar bagaimana skripsi mereka. Aku mendengar sharing-sharing mereka dari orang yang ikut TP4, itu bagian yang mereka bisa lihat dari kakak mentornya adalah mereka tahu bagaimana cara dapat kerja dan mentor yang berbasis studinya dengan cara-cara yang memang secara praktikal gitu teman-teman. So persahabatan bisa hadir dari situ ketika ada spesifik yang bisa kita jalankan. Next. Nah ini juga one by one persahabatan rohani karena memang tidak diukur dari segi kuantiti ya teman-teman ya. Itu yang aku harus bisa lihat. Pelayanan aku di Jawa Tengah waktu itu salah satu strategi pemuridannya adalah persahabatan rohani one by one di Perkantas Jawa Tengah waktu itu. Karena menurut mereka itu salah satu yang efektif di tengah kesibukan. Jadi meskipun dalam tahapan itu resikonya apa? Kuantitinya mungkin sahabatnya waktunya akan semakin tersita. Tapi kalau kalian punya semangat dalam tahapan di sini, orang tidak peduli berapa banyak Anda tahu sampai mereka tahu berapa banyak Anda peduli dari Tom Yikli teman-teman. Gitu. Jadi hanya orang yang tertentu jadi tahu mereka peduli. Dan terakhir, next, pemuridan digital. Ini satu yang penting juga teman-teman di tengah kesibukan. Aku ingin menegaskan satu, pemuridan digital sangat efektif menggantikan pertemuan tatap muka. Mungkin salah satu yang syukur dari COVID-19 adalah digital itu salah satu pertemuan tatap mukanya mungkin sekarang semakin berkurang ya. Kayak gini kan kita bisa hybrid, ya kan? Itu salah satu yang kita syukuri karena
kebiasaan masyarakat teknologi sekarang emosi dihabiskan dengan online ya. Update status, terus mereka sekarang kan main TikTok ya, main Reels, ya kan? Jualannya sekarang bisa di TikTok, ya kan? Bisa di live di Instagram, di salah satu platform-platform yang lain. Tapi bisa kita gunakan sebagai pembudayaan digital, teman-teman. Itu bisa kalian lakukan ketika persahabatan rohani one by one itu dieksplorasi dengan digabungkan dengan pembudayaan digital. Karena kita dapat menemukan, karena kita bisa menikmati, menemukan Yesus secara virtual ya teman-teman ya. Itu poin pentingnya kita bisa memahami pembudayaan digital di sini. So, bagaimana kita mengaplikasikannya? Next, is it enough? Konsep, tantangan, konsep, tantangan dan praktikal ya tadi aku typo di sini. Apakah itu cukup? Cukup nggak Roy? Cukup nggak, Grace? Cukup nggak? Is it enough? Apakah Angel cukup nggak? Belum berarti, ya nggak apa-apa. Tapi menurut aku not enough. Kenapa? Next, kita harus membangun friendship disciple movement. Disciple movement dengan apa? Kalau ada pemberian digital, persahabatan rohani, mentoring, kuncinya masih teman-teman budaya terbuka. Suatu movement yang kalian bisa lakukan buat akak kalian atau semangat yang kalian bisa bawa di kampus dan pelayanan siswa. Bangun budaya terbuka di kelompok kecil. Ini salah satu jargon dalam kelompok kecil ya. Terbuka di dalam, tertutup di luar. Apakah kalian bawa itu? Ini jargon aku kalau kelompok kecil. Terbuka di dalam, tertutup di luar. Karena ini bagian yang kita bisa membuka rasa aman bagi kakak-kakak kita mau sharing apapun, terus membuka wadah bagi mereka bisa diterima. Karena apa? Ini bahasa afirmasi teman-teman. Bahasa afirmasi mereka memahami namanya kelompok kecil. Teman pertama, aku berharap teman-teman bisa bawa jargon ini. Ya, ini jargon PKK aku dulu tuh teman. PKK dulu tuh wanita ya teman ya, bukan pria ya. Tapi PKK wanita ini bawa ini di jargonnya. Aku inget banget waktu SMA. Namanya Kak Widya waktu itu ya, teman-teman ya. XTPS-nya JS waktu itu. Cuma posisinya adalah dia bawa ini dan dia sangat berani kepada kita yang cowok-cowok bandel itu waktu itu. Ada David, teman-teman kalau kalian tahu David Domingo, ada Daryl kalau kalian tahu itu teman kelompok kecil waktu SMA. Jadi proses itu adalah kita bisa lihat ini sebagai bangun budaya terbuka. Ya, itu salah satu movement yang kita harus bisa bawa, movement ke bawah di kampus. Next, dan movement kedua adalah harus aktif naik kabar. Salah satu strategiku adalah, aku cerita dikit ya. Di Februari tahu. Salah satu strategiku adalah kalau aku naik kabar tuh pasti hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Karena hari Minggu tuh hari yang mulia. Hari yang dimana mereka bisa punya waktu paling gak sibuk menurut pemahamanku. Jadi Happy Sunday, naik kabar, itu bagian dimana kita bisa lakukan sebagai movement. Karena akhirnya aktif menaikkan kabar baik, harapannya kakak dapat memahami ada pribadi itu. Makanya aku bisa, ini strategiku yang aku lakukan selama jadi PKK. Hari Minggu tuh hari yang dimana aku bisa tanya kabar. Karena di hari Senin sampai hari Jumat sibuk ya mereka kuliah, aku juga kerja. Sabtu mungkin mereka menikmati namanya kemerdekaan akan kesibukannya. Minggu hari yang dimana mereka beribadah. Tapi di satu sisi kan ada bisa kita selipkan. Gimana ibadahnya? Gimana hari Minggu? Gimana seminggu ini? Itu pertanyaan-pertanyaan pembuka reflektif yang kita bisa movementkan ke kakak kita. Apalagi kalau dulu aku mimpin siswa ya teman-teman ya. Siswa itu kan sangat-sangat dynamic ya kalau mimpinnya ya. Nih, bener ya bang ya? Iya. Jadi salah satu bagian yang aku strategikan adalah hari Minggu. Hari Minggu tuh bagian yang aku bisa tanya kabar secara aktif, tanya-tanya ke mereka. Itu salah satu yang kita bisa lihat. Next. Nah, yang paling penting, jadi pendengarnya tulus bagi AKK. Soal movement ini harus kita bawa juga. Karena teman-teman,
Jadilah seorang yang tulus dalam mendengarkan cerita kakak kalian. Jangan menghakimi, mengoreksi, memotong percakapan serta no judgment. So friendship itu hadir dengan ketulusan kita dari indera pendengaran ini. Pendengaran itu membuat kita bisa jadikan momen itu move on bahwa ada namanya penerimaan. Kalau kalian terpaksa mendengar cerita itu, bilang aja, Dek, boleh nggak di hari lain? Itu nggak apa-apa. Karena porsinya adalah kita lagi nggak mau, lagi hektik dengan kesibukan kita, atau mungkin kita lagi dalam perasaan yang nggak baik. Alami peristiwa di mana sekalipun mungkin nggak baik dalam mengalaminya, tulus adalah bagian yang kita bisa bawa. Proses ini bisa kita mengkoreksikan peranan kita sebagai PKK. Karena ini yang bisa kita refleksikan. Pertama adalah tadi boleh di previous dulu. Eh, Pertama adalah kita harus budaya terbuka. Kedua adalah harus aktif. Next, yang ketiga harus jadi pendengar yang tulus. Membangun persahabatan secara simpel hadir dari situ. Dan next, aku sangat menyarankan teman-teman lain melakukan aktivitas bersama. Pelayanan bareng itu salah satu strategiku juga pemulihan persahabatan. Makanya salah satu bagian yang aku dulu saya syukuri adalah bisa pelayanan bareng di kepanitiaan, pelayanan sebagai pelayan di event-event yang memang kita bisa di pelayan bareng. Karena bisa bangun bonding di sana dengan minatnya mereka. Kalau ada yang punya minatnya mereka sebagai MC, kita bisa kan jadi pemusik. Kalau dia punya apa eh, talenta dia sebagai pemusik, mungkin kalau ada yang teman menjadi MC bisa pelayanan bareng. Gereja bareng itu juga bisa. Jadi di gereja jangan sama pacar kalian doang ya, bener ya. Tapi sama kakak kalian juga bisa. Sama orang tua itu penting, iya. Tapi kalau kalian punya waktu untuk bisa sama kakak kalian gereja bareng, is not problem bagiku. Karena hari Minggu itu adalah hari yang kalian bisa nikmati makna persahabatan bagiku untuk bisa secara waktunya banyak. Berharap berharap di sini adalah membangun keintiman dengan kelompok kecil kalian. Tidak harus bareng-bareng, tapi bisa one by one. Ayo deh, gereja bareng yuk gitu. Ayo stufel bareng yuk gitu. Sekalipun nanti Ripka nggak jadi pembicara, ya jadi aja, ajakin aja stufel. Kalau Ripka mimpin di selatan contohnya, ya datang stufel selatan contohnya. Gitu. Itu bagian yang kita bisa lihat movement itu dari kehadiran, relasi, dan waktu. Itu penting ya teman-teman ya bagi kita untuk bisa mau mengembangkan persahabatan itu. Dan aku tutup ya dengan satu quotes ini. Dari Timothy Keller, salah satu poin pentingnya adalah mungkin ini sebagai refleksi. Everyone says that they want community and friendship, but mention accountability or commitment to people and they run the other way. Apakah itu kalian? Mungkin orang-orang mikir, aku mau punya teman, mau punya komunitas. Tapi kalau kalian memang punya komitmen dan akuntabilitas itu untuk orang-orang, apakah kalian nanti akan kabur? So berharap ini sebagai bagian yang kalian bisa refleksikan makna panggilan kalian sebagai PKK bahwa jangan kabur ya teman-teman ya. Jangan kalian melewatkan momen bersama dengan AKK kalian di masa perkuliahan kalian. Perkuliahan kalian berapa? 3,5 tahun? 4 tahun? Masa tidak nggak ada sehari nggak ketemu kakak kalian? Masa di libur nggak bisa ketemu dengan keambisan kalian mungkin ya? Mau magang, magang memang sulit teman-teman. Kerja at 9 to 5. Ya. Tapi berharap teman-teman jangan run the other way. Persahabatan hadir dari ketulusan kalian. Pemuridan adalah makna penting ketika kalian mau memahami friendship is the vehicle of the gospel. Thank you semua teman-teman. Ya kita lanjut ke cerita jawab mungkin ada. Oke, aku boleh duduk gak? Boleh, boleh. Ya,
Itu kan kalau yang mau di sini juga mau tanya boleh ya, teman-teman ya. Ya teman-teman, iya yang ada di sini ada yang mau nanya atau yang di Zoom ada yang mau nanya secara langsung? Ada nggak di sini? Belum? Ya sambil mikir-mikir kali ya. Ada beberapa pertanyaan, Bang. Beberapa ya? Banyak ya? Beberapa. Wow. Dari yang paling pertama dulu kali ya. Aku bacain ya Bang karena Iya. agak panjang. Ini terkait pemuridan persahabatan dari Bang Noel. Kak, saya tahun ini dapat kesempatan kakak one-to-one, berarti cuma satu ya Bang. Dan kakak kelompok. Oh, oke. Tapi mahasiswa ini badung-badung semua. Mereka perokok, bahkan mereka tidak sungkan merokok di depan saya. Saya tidak melarang secara frontal untuk saat ini karena saya sedang bangun relasi dengan mereka. Kira-kira apa acuan saya ke depan? Waktunya, momennya, saya untuk berani mendisiplin mereka untuk berhenti. Titik di mana persahabatan itu berani mendisiplin berdasarkan pengalaman kakak. Takutnya ketika tidak pas dia malah menghindar sebelum mengalami pertobatan dan perubahan dalam pemuridan. Mohon dicerahkan kak. Gimana, Feb? Oh lu Bandung Feb. Bandung. Iya. Usually if the Iya, one by one itu. Jadi dia punya dua kelompok ya berarti Iya ya? ada one by one ada yang Iya. kelompok. Dan yang ngerokok itu di Enggak dikasih tahu sih. Oke. Oke, teman-teman. Dulu aku sangat anti sama kakak yang ngerokok ya. Karena menurutku aku kan nggak suka rokok sebenarnya, dan aku benci sama rokok karena mungkin background keluarga ya. Papaku adalah orang perokok dan aku nggak suka dengan rokoknya dia ya. Gitu ya teman-teman ya. Tapi ketika melayani sebagai PKK, salah satu langkah imanku adalah menerima pahaman ini. Jangan kaget kalau aku pernah datang ke calon kakakku, dia ngerokok. Iya, benar. Dia ngerokok. Bang, aku boleh ngerokok nggak? Gitu. Ya boleh aja, aku bilang. Tapi itu baru permulaan pertama, teman-teman ya. Tapi bagaimana cara meyakinkannya adalah kalau mereka tahu ini makna namanya discipleship movement, berarti mereka tahu bahwa ada yang namanya disiplin. Disiplin secara hidup ya, teman-teman ya. Karena berharapnya apa? Esensi dari namanya kelompok kecil pemuridan adalah mempertuhankan Kristus kan teman-teman dalam hidup. So berjalan bersama itu jangan disinggung banyak-banyak terkait hal itu, aku sarankan. Tapi kalau kalian punya turning point dalam tahapan itu, kalian bisa masuk ke relasi itu dengan percakapan-percakapan yang kalian bisa bawa ke arah sana. Kalau punya topik-topik tertentu terkait dengan hal itu dan akhirnya mereka terbuka, itu bagian yang kalian bisa doakan dan bangun disiplin itu. Jadi itu bukan sesuatu yang instan, teman-teman. Itu sesuatu yang panjang untuk kalian bisa lihat dalam tahapan ini. Jadi membangun disiplinnya butuh waktu, iya. Tapi aku sadar adalah bagian itu sesuatu yang kita bisa bawa dengan doa dan terus diingatkan. Karena secara aktif kita harus bisa terus mengingatkan dengan kebenaran Tuhan, Injil itu. Karena memang posisi itu kita harus bawa sebagai PKK. Kalau akhirnya mereka tetap jugul ya bahasanya ya, tetap akhirnya memang mau ngerokok, ya memang bagian itu yang kalian harus hadapi dengan fakta. Tapi kalian harus punya momen yang dimana nanti berani untuk menyatakan, Dek, boleh nggak kalau nanti ke depannya di kelompok kecil kamu nggak ngerokok, tapi di luar itu memang bagian yang kalian harus bisa memberikan kedewasaan secara imannya. Karena kelompok kecil itu menuntut apa? Disiplin, perubahan hidup yang berharap dia nikmati sendiri. Jadi PKK itu bukan sebagai apa ya aku bilang ya, PKK itu sebagai bagian yang kita bantu mengingatkan, tapi kita bukan sebagai hero di sana. Tapi kita bisa bantu dengan afirmasi kata yang memang kita bisa secara praktis bangun ke mereka gitu. Kurang lebih itu sih Ripka yang bisa dibantu jawabnya. Oke Bang, emang sulit ya kalau secara terang-terang di depan PKK. Iya. Tapi ada tuh Nun, ada. Ada memang. Ada. Ngomong kasar juga sering ya Bang. Kasar, iya. Kan merokok ngomong kasar. Iya. Oke. Oke.
Lanjut ya Bang, ini ada pertanyaan, AKK sulit dijangkau. Apa yang harus saya lakukan? Ini mungkin terkait, ada juga yang nanya terkait di chat nggak dibales, ketemu di kampus sulit. Gimana ya Bang cara Ya, jangkaunya? kalau di chat gak dibahas tuh sesuatu yang sering aku alami ya teman-teman ya. Ketawa dia. Iya, iya teman-teman ya. Di chat gak dibahas tuh sesuatu yang wajar ya teman-teman ya. Itu kalian harus hadapi tantangan itu. Cuman strategiku adalah, lalu update story bisa. Gitu. Story bisa. Itu tapi bagi itu bukan menuntut untuk bisa mereka menjelekan ya. Tapi memahaminya adalah kita harus bisa terus relasi dengan nanya kabar dengan mereka. Kalau memang nggak dibales, cari momennya. Pasti ada kok. Pasti ada momen dia gatel untuk update story. Dan itu sebagai bagian yang dimana momen dimana kita bisa chat kembali. Iya, itu yang memang terjadi teman-teman. Eh, ada yang memang yang naik turun juga di kelompok kecilku karena nggak dibalas, tapi memang dia cerita karena punya alasan-alasan tertentu ya. HP hilang, ya emang tuh salah satu yang nggak bisa dipungkiri ya. Mungkin akhirnya sibuk sibuk skripsi, sibuk studi, gitu, sibuk kerja ya teman-teman ya. Itu. Tapi ada aku yang fast respon tuh juga ada. Kalau kalian menghadapi fast respon tuh gimana? Bingung nggak? Bingung kan? Terlalu, terlalu fast ya kan? Ada juga teman-teman. Tapi kita harus memahami itu jangan sampai merasa kalian tidak berharga karena kalian nggak dibalas. Ya teman-teman ya. Karena nggak apa-apa, itu satu proses yang kita harus jalani sebagai PKK. PKK kan harus jadi bagian yang sakit-sakitnya juga ya. Jangan mau happy-happynya aja main di kelompok kecil. Gitu. Ada lagi tadi, satu lagi apa tadi pertanyaannya? Itu Udah ya? tidak nggak sulit Itu dijangkau. sudah dijangkau ya. Ada momennya pasti. Pokoknya tunggu dia momen update story. Itu salah satu momen yang kita bisa pakai untuk balas ya teman ya. Berarti kita harus terus mantau story-nya mereka gitu ya. Kita mantau secara aktif ya. Tapi pasti kan kita follow sosial media ya teman-teman ya. Sosial media kita banget bisa jadi berkat kan. Tapi bisa jadi momentum untuk menghadapi AKK yang memang sulit dijangkau. Seperti itu. Gitu. Itu ya teman-teman ya. Ya. Oke, makasih Bang. Ini ada terkait perbedaan generasi Bang. Oke. Gimana caranya membangun persahabatan di mana ada jarak usia dan pola pikir yang berbeda? Oke. Kondisinya aku sudah alumni dan AKK masih mahasiswa. Iya. Oh, ini alumni nih Bang yang jadi PKK. Oke. Kita beda berapa tahun, Febrian? 10 tahun. Ya. Ini kakak udah siswa, tetap masih kerja di kelompok kecil sampai sekarang, tapi perbedaan generasi itu itu salah satu tantangan ya teman-teman ya. eh aku harus ikut culture mereka, mau nggak mau, yang dimana mereka dulu main line, aku nggak main line dulu. Karena aku tipenya suka yang WhatsApp ya, WhatsApp itu lebih praktikal. Iya, WhatsApp lebih praktis. Tapi ada yang memang aku harus main line. Ada satu kelompok kecilku maunya di line, nggak mau di WhatsApp. Itu salah satu generasi yang kita harus hadapi. Tapi juga kalau dalam tahapan cara pandang akan hidup, kita harus bisa luas dan mau tulus tahu kondisi mereka. Karena apabila kita sebagai alumni yang memang mungkin memahami makna pelayanan kelompok kecil di masa mereka sebagai mahasiswa, zaman sudah berubah teman-teman. Zaman sudah, apalagi kita kelompok kecil kan anak Gen Z ya. Dan kalian Gen Z juga teman-teman ya, yang hadir di sini. Ya kan, mungkin aku Bang Riko milenial ya. Ya Bang ya. Gitu. Tapi porsinya adalah kita harus bisa terus pantengin kondisinya. Bahasa-bahasa yang memang bagi mereka gas. Itu di zamanku nggak ada kata gas. Skui gitu ya. Skui itu bagian ya iya. Bahasa-bahasa yang dimana kita harus bisa luas juga. Kita tidak boleh kaku teman-teman dengan kondisi sekarang karena mereka mereka sangat memahami pergaulan mereka adalah pergaulan yang memang sangat dinamik. Pergaulan mereka dengan sosial media yang memang cukup cukup benar-benar benar-benar sangat beragam. Mereka juga tahu akhirnya. Zaman dulu kita zaman-zaman aku Bang Riko, mungkin Ripka, itu dulu zaman-zaman podcast itu jarang ya. Sekarang zaman kalian podcast banyak. Iya. Itu jadi bagian yang dimana jadi bahasan juga Bang.
Aku udah denger bahasa podcastnya si Tit gitu ya. Itu abang udah nonton belum gitu? Belum. Nonton deh bang, coba bang. Itu coba kita bisa bahas di kelompok kecil. Ya udah aku nonton gitu. Karena apa? Itu bagian yang kita bisa bangun relasi itu dengan kita tahu situasi dan kondisi mereka. Main game sekarang. Aku bukan tipe yang main game ya. Tipe-tipe anak sekarang kan Mobile Legend, terus apa? COC ya, atau enggak PUBG. Tapi aku nggak main game, tapi teman-teman bisa bangun relasi di sana dengan baik gitu. Karena mengikuti generasi mereka itu ternyata seru. Ikutin generasi mereka itu seru, bukan kaku. Karena generasi mereka tuh banyak banget perubahannya dan itu seru ya. Mungkin aku pribadi yang bukan kaku ya teman-teman ya, tapi aku tipe pribadi yang suka explore new things. Jadi aku ikuti aja apa yang mereka lihat. Jadi itu bisa kita bawa di kelompok kecil dengan keberanian mau mengenal mereka. Dan itu the essence of friendship juga teman-teman ya. Oke. Ya, setuju ya Bang. Aku jadi main Mobile Legend juga kok. Gara-gara Bibit. Anak zaman sekarang. Oke. Oke. Bang, ini tadi sebenarnya ada jawaban lanjutan terkait yang apa namanya, coba pantengin story-nya gitu ya, yang paling bawah. Terus gimana caranya ini Bang, supaya mereka nggak risih gitu pas kita reply gitu-gitu. Mungkin PKPKK ini ngerasa, ih gue kelebihan gak ya, risih gak ya mereka gitu-gitu Bang. Sama mungkin nyambung ke ada pertanyaan, adakah kondisi di mana aku boleh menyerah pada kakakku mungkin Waduh. yang sulit dijangkau gitu Wow, ya Bang. iya. Pertanyaan sulit ya bagiku. Tapi kita bawa dulu ya. Bawa dulu boleh ya. Oke. Iya. Bagaimana dengan acara seperti mereka tidak risih? Bagiku, kita harus tahu kondisi di mana story itu teman-teman ya. Storynya apakah lagi happy atau dia lagi sad? Kalau lagi sad, bangun pertanyaan dengan berharap mereka nggak risih. Kalau lagi happy, bangun situasi di mana mereka nggak risih. Tapi kalau dalam hal quantity, ya berharap teman-teman tahu kondisinya. Aku yakin kalian tahu ketika kalian tidak jangkau mereka dan akhirnya mereka nggak bahas, pasti kan in the preliminary atau perjalanannya kalian tahu sifatnya mereka. Dengan sifatnya mereka itu kita bisa berharap tahu bagaimana makna risih dan nggak risih gitu. Itu poin-poin pentingnya. Jadi kita harus lihat dulu story-nya kayak gimana dan bagaimana karakternya mereka gitu. Kadang memang akhirnya orang tuh lebih suka di DM daripada WhatsApp. Iya ada kakakku kayak gitu. Kalau WhatsApp tuh nggak dibalas. Nih masih ada WhatsApp yang nggak dibalas tapi di DM dibales gitu. Ada gitu teman-teman. Karena menurut mereka this is the simple things. Karena sosial media ada chat. Menurut mereka tuh simple gitu. Tapi jangan akhirnya bangun percakapan yang menurut mereka jangan sampai risih. Tergantung dari situasi dan bagaimana mereka memahami itu semua gitu. Karena itu teman-teman kalau di kerjaan makna nggak dibales banyak banget ambigunya. Apalagi kalau di dalam tahapan KPI kerja. Makanya aku sangat menegaskan teman-teman bangun habit di kelompok kecil sebagai PKK itu melatih kalian untuk kalian di kerjaan menurut aku. Karena apa? Karena kalau kalian nggak bales, bos kalian marah pasti. Aku pun punya tim yang nggak balas, aku marahin, bener gitu. Kenapa kamu nggak balas? Dia lagi enak-enaknya latihan gitu. Aku naik kerjaan gak dibalas. Ya mungkin curhat dikit ya. Tapi poin pentingnya adalah nggak apa-apa, kita harus hadapi aja. Yang mana tuh kondisi menyerah? Waduh. Aku dalam suatu sisi boleh menyerah, bagiku jangan menyerah. Walaupun akhirnya kita tidak menjalani relasi dengan AKK kita, tapi dalam tahapan waktu selanjutnya, aku percaya teman-teman akan dipertemukan lagi dengan AKK itu yang mungkin sudah tidak berrelasi secara bahas firman gitu. Apakah itu terjadi dalam kehidupanku? Iya. Aku dalam situasi di mana punya adik kelompok kecil yang memang pernah menyerah sama anak ini. Itu kakak pertama aku di kampus waktu itu ya. Jadi di Jawa Tengah waktu itu. Tapi dia ternyata SMA di Jakarta, kuliah di Solo waktu itu. Ketika dia pulang, dia WA gue, bang, apa kabar gitu. Dan ini posisi yang gimana setelah 3 tahun gak kelompok kecil lagi, kelompok kecil lagi.
gitu. Posisi itu aku sangat bilang teman-teman jangan menyerah. Jangan menyerah. Kalau makna capek atau memang lelah itu wajar. Tapi jangan sampai menyerah dengan AKK kalian. Walaupun kalian tidak kelompok kecil lagi dengan AKK kalian ya nggak apa-apa. Tapi bisa bangun pertemanan dengan mereka. So itu salah satu yang bisa diinvestasikan walaupun tidak kelompok kecil bareng. Tadi bisa dengan persahabatan rohani one by one dengan mereka. Gitu. Jangan menyerah teman-teman ya. Gitu. Jangan menyerah teman-teman. Oke, oke, oke. Iya, relate banget sih ya Bang. Banyak PKK yang mau menyerah. Iya. Apakah kamu menyerah? Oke, Bang, ini satu pertanyaan terakhir ya Bang. Iya. Ketika di dalam kelompok kecil terdapat sesama AKK yang hubungannya mulai renggang, padahal sebelumnya akrab. Apakah yang harus dilakukan seorang PKK atau TKK yang lain? Hmm. Mulai dengan sebelumnya akrab bang. Oh sebelumnya Iya, akrab ya. sebelumnya akrab, tapi jadi renggang nih relasi mereka, Bang. Oke. Mungkin kita sebagai PKK mungkin harus menengahi itu dulu ya, tahu kondisinya, gitu. Ini terjadi juga sih. Dulu ada satu di kelompok kecilku, cewek ini suka sama kakakku, tapi kakakku suka sama cewek ini. Itu Waduh. masuk di kelompok kecil ya. Itu masuk pembicaraan panas seperti itu. Dan akhirnya waktu itu bagian itu memang porsinya ya udah hadapi aja. Karena kita kan sebagai orang tengah ya di sini sebagai PKK. Tapi bagian itu adalah kita harus bisa memahami situasi dan kondisinya. Kalaupun memang akhirnya renggang dan akhirnya mereka tidak mau kelompok kecil bareng lagi, bangun persahabatan rohani one by one dengan mereka. Karena apa? Meskipun akhirnya pertemanan itu tidak ada, bangun persahabatan rohani dan kalian harus punya peranan untuk bisa ya berharap bisa baikkan orang ini. Karena apa? Jangan sampai akhirnya kelompok kecil jadi image berantem ya. Tapi bangun namanya situasi, mereka harus hadapi situasi namanya konflik itu. Konflik itu hal yang wajar teman-teman di kelompok kecil. Persahabatan rohani itu bagian yang wajar juga. Apa? Udah. Oke, Oke, terima kasih Bang. sama-sama. Oke. Oh, Sasan. Oke, tapi sebelum itu mungkin udah selesai sih Bang, apa namanya pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kalau mungkin teman-teman ada yang mau nanya, oh Roy mau nanya, boleh silahkan Roy. Singkat saja ya Roy. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Oke, aku Roy. Aku mau nanya, eh kondisi aku kan sekarang lagi magang, yang Ya. dimana itu tuh hal baru buat aku. Jadi kayak tiba-tiba waktu aku tuh seminggu tuh padet untuk magang doang gitu. Terus puji Tuhan aku tuh di semester lalu aku udah membangun basic relasi yang cukup baik. Jadi kayak sudah lumayan dekat lah sama kakak-kakakku. Tapi di apa ya, di kasusku ini aku megang cukup banyak AKK di Berapa, tahun Dek? pertamaku. Berapa? Aku pegang 13. Wow, oke. Yang dimana itu di tahun pertama aku jadi PKK gitu. Jadi aku kan sempat mikir kayak apakah aku akan one on one atau one by one gitu. Tapi ternyata aku nggak bisa. Aku keterbatasan dengan waktu gitu. Jadi aku mau nanya, bisakah kalau kita full Zoom gitu, full online. Jadi mungkin ketemunya itu cuma di waktu yang aku bisa izin atau aku bisa aku pas libur. Jadi kayak ya pertemuannya tuh lebih banyak ke Zoom gitu. Kayak 20% banding 80% lah di kelompok kecilnya itu. Apakah itu efektif untuk pemuridan gitu? Iya. 13 cukup banyak ya, Dek. Betul. Dan kamu magang berapa lama? 6 bulan. Oke, sekarang udah bulan ke? Baru pertama. Oh, bulan pertama. Iya. Itu tough banget ya buat anak magang karena memang itu masa pengenalan akan kerjaan. Tapi memang 13 anak itu coba kamu lihat mana yang serius. Nah, mana yang serius yang dimana kamu bisa fokuskan. Tapi yang tidak serius ini jangan kamu empaskan. Enggak, jangan. Tapi posisinya adalah kalau yang serius dan memang masih mau belajar firman bareng, pasti ajak aja Zoom nggak apa-apa, digital bareng. Tapi tadi kan kamu bilang ada hari libur kan? Hari libur itu bisa kamu gunakan untuk kelompok kecil. Aku asumsikan berarti mabanya anak 2000 magang maba ya. Iya kan, berarti masih maba kan. Berarti maba itu kan situasi waktunya kan
masih mencari yang fit in bagiku apa ya gitu. Ini fit in bagiku buat bisa kelompok kecil atau enggak organisasi lain. Justru ambil kesempatan itu, Dek, untuk bisa memahami investasi kamu sebagai PKK hadir secara onsite juga. Karena dari perjuangan itu membuat mereka bisa memahami ada kakak yang mau datang di tengah kesibukan. Bukan itu jadi reward buat kamu, tapi itu sebagai teladan yang mereka bisa lihat dari situasi itu. So, posisinya adalah dari 13 itu, kamu lihat mana yang serius dulu. Serius dulu, bisa kamu atur Zoom dengan mereka, dan akhirnya kalau memang akhirnya setelah magang selesai, balas dengan quantity pertemuan secara onsite. So, itu proses yang kamu bisa bawa. Jangan sampai itu membebani. Enggak. Tapi hadapi aja dengan situasi kamu lagi magang. Itu kan salah satu kewajiban studi kamu selesai. Itu salah satu yang kita harus hadapi. Tapi dalam penghadapan itu jangan pernah kamu namanya lalai dalam menjalankan pelayanan ini. Karena itu strategi 2024 mabamu 2024 ya. Itu sangat-sangat kamu bisa bawa dalam momentum mereka menikmati namanya kelompok kecil. Dan itu makna di mana sudah move on bisa dijalankan. Karena kamu masih mahasiswa dan ada kakak yang memang mau membimbing mereka sebagai sahabat dalam Kristus. So don't give up. Ya, don't give up ya, Roy ya. Itu proses yang kamu bisa hadapi di masa sekarang ini. Kalau aku mungkin boleh sharing, masa paling indah tuh masa kuliah ya. Karena masa kuliah itu masa yang paling kita bisa nikmati namanya fleksibilitas secara waktu. Apalagi dalam hal pelayanan. Di zamanku sekarang kerja bisanya apa? Malam atau enggak weekend. Ini kalau Karipka, Bang Riko yang memang bisa ketemu secara kuantiti, itu kan salah satu beban pelayanannya dia. Dan kamu masih punya kesempatan itu, waktu untuk bisa kamu jalankan sebagai mahasiswa. Masa itu yang kamu bisa nikmatin, Roy, di masa mahasiswa. Karena waktu tidak bisa terulang kembali, teman-teman ya. Jadi jangan lalai sebagai peranan kalian sebagai PKK. Thank you. Ya, makasih Abang. Yuk. Lagi. Oke. Gue kan? Aku nggak tahu. Iya deh. Gimana? Oke. Kalau dari aku mungkin sebagai pertanyaan terakhir, semoga ya. Aku pengen bertanya aja sih, gimana ya kalau misalnya kakak kita eh, gender yang berbeda gitu. Apa yang harus kita tetapkan batasannya dan juga gimana kita ngehadapin kasus ini karena kan pastinya beda ya kalau misalnya yang sesama gender. Harusnya kakak sih sesama gender ya. Kamu megang cowok berarti ya? Iya. Wow. Kita perlu appreciate. Ya teman ya. Ya, aku sangat meladeni PKK aku karena PKK aku cewek ya. Dulu di SMA, dia sangat rock and roll, teman-teman. Dalam kelompok kecil ya. Dan dia sangat luas dalam tahapan itu. Tidak perlu seperti dia, tapi yang penting kehadiran kamu. Tapi jangan salah artikan ya kehadirannya. Tapi kehadiran itu bagian yang dimana kamu bisa jadi teman bagi mereka. Apakah bisa? Bisa. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Tahu karakter mereka masing-masing. Mungkin tahu dunia secara dunia cowok itu gimana? Itu kan kamu harus explore. Kamu berarti anak apa, Dek? Sorry. Kuliahnya? Jurusannya sorry. Oke. Cowok perawatan itu demennya apa ya? Kalau anak keperawatan cowok tuh sibukannya apa? Sibuk. Oke. Apa ya belum tahu juga sih Nah iya. kesibukannya ya. Ya mungkin kamu bisa explore dengan teman-teman kamu yang cowok di mana itu bisa kamu bagikan. Oh, teman-teman gue yang cowok tuh kayak gini loh. Kamu coba bisa lihat dunianya mereka yang di mana kamu bisa bagikan ke kakak kamu gitu. Itu bisa deh. Karena PKK tuh dulu kayak gitu. Di mana dia tuh mau tahu dunia yang di mana dunia cowok tuh main bola. Terus dia kan juga ini ya apa? Memang akhirnya suka jalan-jalan dan memang itu dia bawa dengan porsi yang dimana, oh si klub ini menang loh gitu. Wah tahu dia ya gitu. Jadi memang tuh bagian yang dimana
harus tahu sih kesukaan mereka apa, tapi itu bagian yang kamu bisa beranikan untuk tanya dan akhirnya berharap itu bisa luas juga gitu. Kalau kamu takut menghadapinya, ini aja terus tanya ke PKK yang cowok di kampus kamu. Gimana ya cara mengaplikasikannya? Karena itu bagian yang dimana kamu nggak bisa sendiri. Kamu butuh partner untuk bisa jalani itu. Tuh. Semangat. Ya, itu salah satu keunikan juga ya. Dan aku tidak merekomendasikan PK cowok mimpin cewek ya. Itu tidak. Karena sangat-sangat sulit untuk bisa membagikan perasaan itu. Kalau yang cewek ke cowok itu boleh. Kalau menurut aku. Sangat. Tapi berharap dapat yang gender, satu gender. Karena mungkin kamu tidak ada SDM-nya ya. Yang cowok ya. Hmm. Mungkin Roy bisa. Ya. Oke Bang, ini kali ya apa closing statement. Closing statement nanti kita nyanyi baru nanti Abang tutup kali ya. Ini kamu ya berarti. Nyanyi lagu yang tadi sih Bang. Oh iya. Ini boleh Bang Riko. Ini boleh silakan Bang Riko. Sekalian Abang closing statement dulu nih. Ya teman-teman, satu bagian yang aku bisa tutup adalah persahabatan itu bagian yang paling esensial dalam pemuridan, dan persahabatan itu salah satu yang kita bisa bagikan sebagai bentuk aplikasi yang secara praktis di masa saat ini. Di tengah segala kondisi pergumulan studi ataupun akademis yang menuntut mereka untuk bisa gak mungkin lalai atau mungkin sulit untuk kelompok kecil, tapi ingat itu kita bisa bagikan dengan cara-cara kreatif kita. Yang penting adalah bangun budaya terbuka, pendengaran tulus, dan lakukan itu bersama. Aku berharap teman-teman di masa muda kalian bisa menikmati itu yang bisa kalian kenang. So at the endnya ketika kalian married nanti, yang kalian undang adalah kakak kalian, ya. Yang bisa jadi pelayanan bareng kakak kalian. So itu proses yang mungkin di umurku ya, tapi di umur kalian, kalian bisa kenang itu sebagai persahabatan yang tak lekang oleh waktu. Oke, thank you.